Oke, kita lanjutkan lagi masuk di pelajaran hari Selasa sebelum nanti pendeta yang tambahkan belakangan. Di hari Selasa adalah materai keempat. Kita bisa lihat di dalam Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi kalau kita pelajari tadi, sudah 1, 2, dan 3, jadi ceritanya terus berlanjut ya. Warna kuda di materai keempat di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai kloros. Kalau saya juga bingung kalau hijau kuning tuh kayak gimana ya. Kalau kloros itu kayak mungkin klorofil ya, jenis-jenis seperti itu ya. Tapi di kloros dalam bahasa Yunani itu artinya adalah warna abu-abu atau warna debu, warna dari mayat yang membusuk. Saya belum pernah lihat mayat membusuk seperti apa, tapi ya kira-kira seperti itulah ya. Mungkin udah mulai ya busuk ya, jadi ada bagian kuning-kuning, ada bagian yang hijau. Nah, gitu. Penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, di sini dikatakan materai keempat mengundang kematian dan sampar. Gambaran peristiwa yang terjadi menceritakan kebenaran tentang adanya kelaparan rohani, yaitu firman Allah yang tadi sudah kita bahas di materai yang ketiga. Kabar baiknya adalah bahwa kuasa maut dan kerajaan maut sangatlah terbatas. Mereka hanya diberi kuasa atas sebagian, hanya seperempat penduduk bumi. Dan Yesus memberi jaminan kepada kita bahwa Dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kalau misalnya kita lihat mengenai materai ini juga berhubungan juga dengan 7 jemaat yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Dan kalau kita bandingkan ternyata wah mereka berhubungan gitu, apa yang telah terjadi dan yang nanti akan terjadi. Begitu juga jemaat 7 jemaat ini itu adalah surat kepada 7 jemaat pada saat Rasul Yohanes pada saat itu dan akan terjadi lagi pada saat kita. Apa yang terjadi di masa 7 materai menggambarkan masa depan gereja. Sebagaimana yang telah terjadi dengan ketujuh jemaat, materai berhubungan dengan beberapa periode yang berbeda dalam sejarah kekristenan. Zaman rasul-rasul, Injil tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Itu kalau kita lihat di jemaat Efesus, mulai dari rasul-rasul, lalu dipadankan dengan kuda putih, di mana masih murni, masih semangat yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Lalu diikuti dengan periode aniaya pada zaman Kekaisaran Roma sejak akhir abad pertama sampai permulaan abad keempat, sesuai dengan apa yang diperlihatkan dalam materai kedua. Kalau di jemaatnya adalah jemaat Smyrna, dipadankan dengan kuda merah sebagai penganiayaan. Lalu materai ketiga menunjuk pada periode kompromi pada abad keempat dan 5 yang menunjukkan kelaparan rohani yang tadi sudah kita bahas juga mengenai kuda hitam memegang timbangan, yaitu jemaat Pergamus. Dan materai keempat menuntun kepada zaman kegelapan. Materai keempat sangat cocok menggambarkan kematian rohani yang menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan, yaitu di jemaat Tiatira, Dark Ages selama 1260 tahun. Silakan pendeta tambahannya. Kalau kita perhatikan 7 jemaat, hampir semua nama tempat jemaat itu metropolitan. Kan hampir semua metropolitan kota. Ekonomi berarti bagus gitu. Lalu begitu pindah ke zaman kuda, zaman materai maksud saya, yang dilambangkan dengan kuda-kuda ini, beberapa ekor kuda, seperti suasana yang suram gitu. Iya kan? Kematian, kekejaman. Seperti saya katakan tadi yang terpotong, jangan bayangkan bahwa penganiayaan itu akan datang kepada kita di kemudian hari sama seperti cara penganiayaan di zaman yang dulu. Jangan pernah bayangkan seperti itu yang akan terjadi. Karena ada satu yang
akan apa ya, mengcounter peristiwa yang terjadi dulu itu hak asasi manusia, HAM. Sekarang di YouTube lah ya, kalau saya boleh sebutkan istilah itu, di internet lah, bisa kita search alat-alat yang digunakan untuk menganiaya, bukan menganiaya, yang digunakan oleh pemerintah untuk menghukum orang-orang yang tidak loyal pemerintah itu banyak. Kebetulan saya pernah lihat alatnya juga langsung. Itu nggak akan dipakai lagi nanti. Tapi ada cara-cara yang lain yang mungkin kita belum tahu sekarang caranya apa untuk menganiaya kita. Di satu sisi ekonomi itu baik, seperti zaman 7 Jemaat ini. Tapi di sisi yang lain, bisa jadi ekonomi yang baik ini, sistem yang canggih ini membuat kita tidak apa, tidak nyaman. Dengan kata lain, kita merasa menderita. Satu contoh, zaman sekarang kan dikenal dengan e-money, card semua. Jadi pernah sekali waktu saya berada di satu kota, di satu bandara, saya tidak punya cash dan jarang bawa cash. Perut sudah lapar. Saya tanya, boleh nggak pakai e-money? Oh, belum bisa, Pak. Ya terpaksa saya tahan lapar. Nyampe di Jakarta, naik taksi, Pak, bisa nggak pakai e-money? Aduh, nggak bisa, Pak, harus cash. Nah, kalaupun ada e-money, aduh, Pak, nggak cocok di sini. Di satu sisi udah menderita juga gitu kan, nggak makan. Teraniaya juga. Jadi maksud saya adalah, ambil prinsipnya. Lalu poin yang terakhir, jangan hanya lihat penganiayaannya. Yang perlu dilihat selalu adalah bahwa Yesus selalu menyertai kita di setiap zaman. Dengan kata kunci, Yesus berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia. Itu kata kunci yang perlu kita ingat waktu kita mempelajari pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih tambahannya Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.